Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Indriyanti Wandi Yahya dari kelas MN21I. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban warga negara di sesi 5. Dosen pengajar saya Dr. Haji Ujang Syarif Hidayat, MPD. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian hak, yang kedua pengertian kewajiban, yang ketiga perbedaan antara hak dan kewajiban warga negara, yang keempat hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima contoh pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Baik, yang pertama, apa sih hak itu? Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan pengertian hak menurut KBBI adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Jadi, hak ini bisa diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, atau derajat serta martabat. Selanjutnya, pengertian kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Hak asasi manusia yang bersifat universal melahirkan kewajiban yang harus dijalankan berdampingan. Sebagaimana dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Sedangkan menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Selanjutnya, perbedaan antara hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban merupakan dua istilah yang tak terpisahkan. Hak dan kewajiban terkait satu sama lain. Walaupun hak dan kewajiban sudut pandangnya berbeda, tetapi kedua hal tersebut dalam satu kesatuan yang sama. Bisa kita lihat di sini dari pengertian singkat antara hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang itu. Jadi, singkatnya, setiap warga negara yang telah menjalankan kewajibannya, maka wajib dan akan mendapatkan haknya sebagai warga negara. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya mengambil beberapa pasal dari sekian banyaknya pasal. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai hak warga negara. Apa saja sih? Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, terdapat pada pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak setiap warga negara untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, terdapat pada pasal 29. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menurut pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, terdapat pada pasal 28D ayat 1. Yang kelima, hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang pasal 28. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintah. Sebagaimana pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi,
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Terdapat pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Terdapat pada pasal 28J ayat 2. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sebagaimana pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baik, yang terakhir ada pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Tentu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara tidak terlepas dari adanya pelanggaran. Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Yang pertama di sini ada tidak atau menghindari membayar pajak. Nah, apa sih pentingnya membayar pajak? Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pengingkaran terhadap pajak mencakup pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak penjualan, dan lainnya. Nah, yang kedua, melanggar hak asasi manusia lain. Pada pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang ketiga, pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar. Setiap warga negara ini diharuskan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, yaitu pendidikan formal sampai jenjang SMP. Nah, yang keempat, tidak ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, contoh pelanggarannya di sini yaitu seorang warga yang tidak mau tahu dengan lingkungan dan negaranya. Jadi melakukan sesuatu tindakan yang istilahnya mengadu domba, melakukan pertentangan, seperti itu. Yang kelima, tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, tujuan pembangunan nasional ini terdapat dalam pokok pikiran UUD 1945 alinea 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang keenam, tidak menaati peraturan lalu lintas. Yang ketujuh, merusak fasilitas umum. Tindakan ini juga disebut dengan vandalisme. Contoh pelanggarannya seperti merusak telepon umum, mencoret-coret tembok, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, membuang sampah sembarangan. Yang kesembilan, tidak berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Nah, yang kesepuluh, tidak jujur dan melakukan korupsi. Korupsi ini juga dapat terjadi karena pribadi pelanggar itu sendiri, seperti adanya rasa egois, rendahnya kesadaran terhadap kewajiban, tidak adanya sikap toleransi dan menghargai orang lain, dan karena penyalahgunaan kekuasaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata atau tata bahasa yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.